Bab 1646 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ketika dia melangkah ke sinar, Suke merasa seolah-olah jiwanya akan dilucuti dari tubuhnya. Namun, perasaan itu hanya bertahan sesaat. Perhatiannya tertarik dengan pemandangan di depannya. Saat dia melangkah ke sinar, Buttfast dan Duan Jiude telah menghilang. Di bawah iluminasi sinar, Suke merasa seolah-olah dia telah mengalami hidupnya sendiri lagi. Namun, sebelum dia punya waktu untuk merenungkannya, semua pemandangan itu menghilang. Saudara Achilles. Sebuah panggilan membangunkan Suke dari kebingungannya. Buttfast dan Duan Jiude berdiri di sampingnya. Kakak Achilles, apakah kamu baru saja merasakan aura menjijikkan? Buttfast berkata, baru saja, dewa ini sepertinya telah melihat reinkarnasi pertamaku, seolah-olah semua rahasiaku dilihat oleh seseorang. Ketika Buttfast menyebutkannya, Suke juga menyadari sesuatu dan menjawab, karena kita sudah di sini, mari kita terima apa adanya. Mari kita cari kesempatan untuk memperbaikinya. Sekarang, mereka sepertinya berada di sebuah istana. Namun, tidak ada yang lain di istana kecuali seikat kursi teratai. Selain itu, Suke juga menemukan bahwa hanya ada beberapa ribu kursi teratai. Pada saat yang sama, Buttfast telah mengeluarkan artefak langit dan mencongkel kursi teratai di depannya. Namun, setelah bolak-balik beberapa saat, itu tidak bergerak sama sekali. Tidak lama kemudian, ada lebih banyak orang di istana, tetapi orang yang dicari Suke tidak ada di antara mereka. Mendesis. Tiba-tiba, Suke merasakan sensasi terbakar di lengannya. Tubuh fisiknya setidaknya sebanding dengan puncak Celestial Prime, jadi seharusnya tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Bagaimana mungkin? Suke segera mengangkat lengan bajunya dan melihat tanda teratai berkelopak 8 di pergelangan tangannya. Buttfast dan Duan Jiude menjulurkan leher untuk melihat dan berseru, F*CK, Brother Achilles, kamu diracuni. F*CK ini teratai F*King. Suke meraung. Pada saat yang sama, dia sudah meminta sistem untuk mengidentifikasi sumber tanda tersebut. Ding, tesnya selesai. Tanda ini tidak berbahaya bagi tuan rumah. Sistem, apakah Anda ingin mengujinya lagi? Tidak peduli apa, ini adalah objek eksternal. Suke masih khawatir. Sebelum sistem dapat memberikan hasil tes beta kedua, bel kuno berbunyi lagi, dan suara kuno datang dari ruang void. Tahap pertama ujian alam Buddha adalah pencerahan Zen. Semua peserta ujian, harap masuk ke tempat duduk teratai Anda. Menyalakan kelopak teratai pertama dalam waktu 72 jam akan dianggap lulus ujian. Anda tidak diperbolehkan berkelahi dengan orang lain di sepanjang jalan. Jika tidak, Anda akan dikeluarkan dari Buddha alam. Mendengar ini, semua orang akhirnya mengerti fungsi tanda teratai di pergelangan tangan mereka. Setelah mengumumkan aturan, suara itu menghilang. Namun, niat Zen yang terkandung dalam suara itu masih bertahan di aula. Sejak kemunculan pintu perunggu, ujian alam Buddha telah resmi dimulai. Ketika peserta sidang mendarat di kursi teratai, Suke memeriksa persidangan lagi. Ada 1000 orang di kursi teratai, tetapi hanya ada 1000 orang. Sebelumnya, dikatakan ada 2000 segel Buddha. Bagaimana mungkin hanya ada begitu sedikit orang? Rupanya, seharusnya ada tempat lain untuk ujian di alam Buddha. Jika mereka ingin menemukan Su Yunlan dan yang lainnya, mereka harus lulus ujian. Suke menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya dia harus menjadi kunang-kunang dalam kegelapan lagi untuk menerangi jalan bagi para peserta ujian. Ketika peserta ujian duduk di kursi teratai dan mulai memahami Zen, Suke menutup matanya dan mulai berkomunikasi dengan sistem. Sistem, bagaimana saya memahami Zen? Jangan bilang Anda ingin saya duduk di sana dalam keadaan linglung. Petik 2. Suke cukup sadar diri. Dia tidak bisa memahami Buddhisme Zen sama sekali. Jika sistem tidak membantunya, dia tidak akan bisa lulus ujian. Ding, apakah kamu ingin mengubahnya? Aku tidak peduli, kamu bisa melakukannya, kan? Setelah 10 napas hening, suara sistem terdengar lagi, ding. Menganalisis, konversi berhasil. Tuan rumah dapat menggunakan Acting Tough Points untuk ditukar dengan Lotus Compatibility Points. Suke menemukan bahwa ada batangan kerak pada kelopak bunga teratai di pergelangan tangannya.
Setiap kelopak dibagi menjadi 10 bagian. Dibutuhkan 50.000 acting top points untuk menyalakan sebagian kecil. Setelah melihatnya dengan jelas, Suke mau tidak mau mengutuk, "Sial. Pencatut?" Melihat perubahan ekspresi Suke, Buttface mau tidak mau bertanya, "Kakak Achilles? Ada apa?" Meskipun penggarap di aula belum pernah melihat Suke sebelumnya, mereka secara alami dapat mengenali Buttface sebagai ciri khasnya. "Tidak ada apa-apa." Suke menggelengkan kepalanya dan melihat kelompok penggarap. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang sistem yang menipunya. Dia hanya bisa berharap bahwa penggarap ini bisa memberinya kenyamanan. Setelah berpikir sejenak, Suke mengeluarkan 2 kotak hitam dan meletakkannya di samping kursi teratainya. Dengan satu klik, dia menekan tombol hitam dengan kata, "Mainkan," tertulis di atasnya. Kemudian, sepotong musik mulai diputar. Seperti matahari yang bersinar sepanjang malam, atau fajar dengan tenang melintasi cakrawala, siapapun yang berpindah-pindah di antara reinkarnasi, masa depan ada di bawah kakimu. Brengsek! Beberapa penggarap yang telah memahami sedikit Zen terkejut saat mereka mendengar lagu itu dan bangun. Mereka marah dan terkejut. Lagu macam apa ini? Hati saya hampir hancur. Semua orang segera melihat ke arah sumber suara dan menatap Suke. Namun, mata Suke terpejam dan dia duduk di tanah dengan kaki bersilang. Dia tampaknya sangat fokus untuk memahami Dharma. Semua orang tiba-tiba hampir memuntahkan seteguk darah. Brengsek! Bagaimana Anda bisa begitu fokus pada meditasi setelah mendengarkan melodi lagu ini? Semua orang mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lagi pula, lelaki tua di sebelahnya dan anjing itu masih duduk di sana. Ini jelas merupakan kombinasi K, D, dan Dog yang legendaris. Mereka terkenal dan tidak ada yang ingin menonjol dan menyinggung perasaan mereka. Karena itu, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka menarik napas dalam-dalam dan duduk lagi dengan menyilangkan kaki. Mereka memejamkan mata dan siap memasuki kondisi meditasi. Namun, lagu dari kotak hitam itu masih bergema di telinga mereka. Badai baru telah muncul. Bagaimana kita bisa berdiri diam? Perjalanan melalui ruang dan waktu. Lakukan yang terbaik. Aku akan datang ke sisimu. Sial-sial. Semua orang langsung membuka mata mereka lagi. Sial, kenapa rasanya darahku mendidih saat mendengarkan lagu ini? Saya benar-benar ingin keluar semua. Saya benar-benar ingin mengejar cahaya. Pantatku. Darahku mendidih, begitu gelisah. Bagaimana saya bisa tenang dan memasuki kondisi meditasi? Mendesah. Akhirnya, seorang lelaki tua tidak tahan lagi. Dia menghela nafas dan berdiri perlahan. Dia memandang Suke dan berkata, "Rekan kultivator, apa yang kamu lakukan?" "Saya sedang bermeditasi, apalagi yang bisa saya lakukan?" Suke segera membuka matanya. Dia duduk di kursi teratai dan mengambil kukunya. "Kamu juga harus bermeditasi. Jangan ganggu aku." Semua orang tercengang ketika mereka mendengar itu. "Jangan ganggu kamu. Kaulah yang mengganggu kami, oke? Teman-teman kultivator, kamu tidak masuk akal. Kamulah yang menciptakan lagu aneh untuk mengganggu keadaan kami. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kami mengganggumu?" kata seseorang dengan marah. Suke berkata dengan polos, "Aku akan batuk jika tidak mendengarkan lagu ini saat bermeditasi." Semua orang terdiam. "Anda akan batuk jika Anda tidak mendengarkan lagu ini? Itu omong kosong *T. Juga, lagu ini terlalu keras. Bagaimana Anda bisa bermeditasi dengan tenang?" Namun, berpikir bahwa ini adalah orang yang kejam dari fraksi surga yang meledak, para pembudidaya tidak berani mengatakan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun yang mengancam. Setelah ragu-ragu, seorang kultivator mencoba membujuknya, "Rekan kultivator, mengapa Anda tidak mengecilkan suara Anda? Anda akan dapat mendengarnya. Apakah itu tidak akan mengganggu kami?" Suke menolak dengan tegas. Tidak. Jika aku mengecilkan volumenya, aku tidak akan merasa seperti itu lagi." "Kenapa kamu tidak mengganti lagunya? Itu terlalu berisik," usul seseorang. Dia menghela nafas pelan dan berkata, "Aduh, barusan aku memahami keadaan Zen bersama dengan lagu ini, tapi itu diganggu olehmu."
Sekarang aku harus diancam olehmu untuk mengubah lagunya. Bukankah kamu menggertak orang yang jujur? Tanda tanya petik 2. Bagaimana dengan ini? Ini 1.000.000 kristal surgawi sebagai kompensasi untuk sesama kultivator. Tolong ganti lagumu. 1.000.000 kristal surgawi? Suke melirik kerumunan dan menggelengkan kepalanya. Menurutku ini tidak pantas. Itu pantas, kata kerumunan serempak. Rekan kultivator saya, sama-sama. Silakan terima dan ubah ke lagu yang berbeda. Kami berterima kasih sebelumnya. Kultivator buru-buru mendorong kristal abadi ke depan. Teman-teman, sebenarnya, aku tidak berusaha mengganggumu. Caraku memahami keadaan Zen cukup istimewa, kata Suke sambil menggoyangkan pergelangan tangannya. Semua orang bisa melihat bahwa kelopak pertamanya telah menyala sedikit. Apakah itu mungkin? Kerumunan tercengang, tetapi mereka harus percaya bahwa Suke dapat memahami keadaan Zen dengan mendengarkan lagu tersebut. Namun, jika mereka membiarkan Suke bermain-main, mereka tidak akan bisa memahami keadaan Zen. Oleh karena itu, mereka harus menghentikannya apapun yang terjadi. Rekan kultivator saya, terimalah kristal surgawi ini, desak kultivator itu lagi. Kerumunan juga memandang Suke dengan penuh semangat. Ah, ini. Suke tiba-tiba tampak malu. Sebenarnya, tidak masalah apakah Celestial Crystal adalah Celestial Crystal atau bukan. Yang utama adalah terlalu sulit untuk menemukan lagu yang memiliki efek yang sama. Jadi, 1.000.000 Celestial Crystal ini sedikit kurang menarik. Petik 2. Tidak masalah apakah Anda memiliki kristal surgawi atau tidak. Apakah ini yang Anda maksud dengan tidak masalah? Apa yang Anda maksud dengan 1.000.000 kristal surgawi? Maksud kamu apa? Anda pikir itu terlalu sedikit? Rekan kultivator, bukankah kamu melangkah terlalu jauh? Wajah kultivator segera menjadi gelap. Suke merentangkan tangannya. Kamu tidak suka? Pukul aku jika kamu tidak suka. Kultivator baru saja mengangkat tangannya, tetapi dia meringkuk dan berkata, kalau begitu beritahu saya berapa banyak yang Anda inginkan. 200 juta Celestial Crystals. Aku hampir tidak bisa mengganti lagunya dengan yang lain. Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Suke memutar matanya. Kamu yang mengganggu meditasiku, tapi sekarang kamu menyalahkanku. Siapa yang tidak tahu malu? Siapa yang menindasku? Di hadapan tuduhan Suke, tidak ada yang bisa membela diri. Apakah mereka seharusnya berunding dengan Suke? Akhirnya, salah satu dari mereka membuat keputusan yang sulit dan berkata, mengapa kita tidak mengumpulkan uang kita dan memberikannya kepadanya? Kalau tidak, kita tidak akan bisa melewati persidangan dalam batas waktu. Aku pikir juga begitu. Meski masih ada beberapa yang tidak mau, di bawah tekanan massa, mereka hanya bisa berkompromi dengan Suke. Dengan keinginan semua orang bersatu, 200 juta kristal surgawi dikumpulkan dengan cepat. Seorang kultivator menyerahkan semua kristal surgawi kepada Suke dengan wajah hitam. Senang bekerja sama dengan Anda? Suke langsung tersenyum dan menekan tombol untuk mengganti lagu. Lagu mendidih darah di telinga semua orang akhirnya berhenti. Namun, saat semua orang akan menghela nafas lega dan memasuki kondisi meditasi lagi, suara laki-laki yang kasar dan nyaring tiba-tiba terdengar. Setiap saat, aku kuat dalam kesepian yang mengembara. Setiap saat, aku tidak meneteskan air mata bahkan saat aku terluka. Suara mendesing. Semua orang yang hadir membatu di tempat. Wajah mereka penuh dengan garis hitam, dan sudut mulut mereka terus berkedut. Tuhan yang baik, apa perbedaan antara mengubah lagu atau tidak? Tidak, lebih baik tidak mengubahnya sama sekali. Lagu ini akan menakut-nakuti orang sampai mati. Orang tua yang telah bernegosiasi dengan Suke sebelumnya berdiri lagi. Rekan kultivator, Anda telah menerima semua kristal surgawi. Bukankah itu terlalu berlebihan? Suke buru-buru menekan tombol jeda dan berkata dengan ekspresi bingung, ada apa? Aku mengubah lagu sesuai permintaanmu, dan kamu masih belum puas? Sialan, apakah kalian mencoba berkelahi denganku? Semua orang terdiam. Membuat tuduhan palsu? Seorang pencuri memanggil pencuri? Kamu luar biasa. Semuanya, biarkan dewa ini mengatakan sesuatu yang adil. Saat ini, Budfest akhirnya tidak tahan lagi.
Dia berdiri dan berkata, dewa ini berpikir bahwa saudara Achilles melakukan hal yang benar. Petik 2. Semua orang memandang Buttfast dalam diam. Kamu benar-benar anjing. Saat berikutnya, Buttfast menambahkan, tentu saja, semua orang di sini tidak salah. Ini terutama karena metode pemahaman setiap orang berbeda, jadi ada konflik. Setelah mengatakan itu, Buttfast menatap Suke lagi. Brother Achilles, demi saya, bisakah Anda mendengarkan dengan headphone Anda? Dengan cara ini, Anda tidak hanya dapat memahami Zen, tetapi juga tidak akan memengaruhi orang lain. Ketika para pembudidaya mendengar ini, mata mereka berbinar. Anjing ini tidak buruk, dia anjing yang baik. Segera, orang banyak bergema, karena ada harta karun seperti itu, tolong gunakan itu, rekan kultivator saya. Ya, dengan cara ini, kita tidak akan mengganggu satu sama lain. Sayang. Suke menghela nafas dan menatap langit. Aku juga ingin menggunakan headphone, tapi aku miskin. Dia telah melihat kabel untuk headphone di System Store. Satu kabel berharga 10 acting top points. Lebih dari jam 10. Itu banyak, itu 1 miliar poin tangguh bertindak. Miskin. Kerumunan melihat tumpukan kristal surgawi di depan Suke dan tidak tahu harus berkata apa. Sayangnya, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi setiap kali saya menggunakan headphone, saya perlu mengonsumsi banyak kristal surgawi. Meskipun saya telah mendapatkan kristal surgawi dengan usaha saya sendiri, itu tidak cukup untuk headphone. Saat dia berbicara, Suke mengeluarkan kabel headphone dan melambaikannya di depan semua orang. Orang tua itu telah melihat melalui pikiran Suke dan berkata terus terang, Sudaoyu, katakan saja padaku, berapa banyak yang kamu inginkan kali ini? Apa maksudmu dengan itu? Apa menurutmu aku memerasmu dengan ini? Fraksi surga yang meledak selalu jujur dan terbuka, dan kami tidak pernah melakukan hal-hal kotor seperti itu. Suke berkata dengan benar, tapi kamu memaksaku untuk menggunakan barang yang begitu berharga. Bukankah kamu harus bertanggung jawab atas konsumsinya? Bagaimana dia bisa mengatakan alasan yang begitu bermartabat dan tak tahu malu dengan wajah yang begitu lurus? Namun, pada titik ini, penonton memutuskan untuk menahannya untuk terakhir kalinya. Sebutkan saja hargamu, kata lelaki tua itu dengan wajah hitam. Oke, saya menghargai orang yang terus terang dan berani seperti Anda. 5 juta kristal surgawi untuk sekali pakai. Suke menunjuk ke arah lelaki tua itu dan mengatakan harganya pada saat yang bersamaan. Kerumunan tercengang. 5 juta, dan itu hanya sekali. Sudaoyu. Pria tua itu segera membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Suke, jangan tawar-menawar. Kerumunan saling memandang dengan cemas. Ada hampir 1000 orang, jadi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan beberapa kristal surgawi. Setelah diskusi singkat, orang banyak mengertakkan gigi dan berkata, oke, kami akan memberikannya kepada Anda. Ngomong-ngomong, menurut kemajuan pencerahan saya hanya perlu menggunakan earphone ini sekitar 100 kali. Jangan beri saya lebih dari itu, Suke dengan ramah mengingatkan mereka. Sial. Kerumunan langsung mengutuk dalam hati mereka. Sekitar 100 kali, bukankah itu 500 juta kristal surgawi? Dia menjarah rumah yang terbakar? Berikan padanya. Seseorang sangat marah sehingga suaranya bergetar. Kerumunan hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin sehingga mereka dapat melewati rintangan pertama dengan aman. Jadi mereka bekerja sama dan mulai mengumpulkan kristal surgawi. Tak lama kemudian, 500 juta kristal surgawi dikumpulkan. Suke menerima 500 juta kristal surgawi sambil tersenyum, senang bekerja sama dengan Anda. Bekerja denganmu, Sudaoyu, sekarang kamu telah menerima kristal surgawi. Tolong jangan mainkan musik lagi dan ganggu kami. Jangan khawatir, fraksi surga yang meledak selalu berarti apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan seperti apa yang kita curahkan. Suke membual tentang fraksi surga yang meledak. Ketika orang banyak mendengarnya, mereka akhirnya merasa sedikit lega. Sekarang mereka akhirnya bisa bermeditasi dengan damai. Tapi begitu mereka duduk, hadapi bahaya dengan senyuman, mimpi akan menjadi kenyataan tidak lama lagi.
Kerahkan keberanianmu dan maju terus. Keajaiban pasti akan terjadi. Lagu itu dimulai lagi. Tidak, kali ini bukan kotak hitam. Suke yang bersenandung sambil mengenakan earphone. Bersenandung baik-baik saja, tetapi jangan merusak suara Anda, jangan keluar dari nada. Orang ini benar-benar ingin mempermainkan kita sampai mati. Kerumunan langsung merasa lelah, tidak berdaya, dan tidak berdaya. Dia berkata dia tidak akan memainkan musik apapun, tetapi sekarang dia bernyanyi sendiri, dan nyanyiannya sangat buruk. Tidak ada yang menyangka setelah membayar 700 juta kristal surgawi, mereka masih tidak bisa menangkap B Asteris Start ini. Lupakan. Seseorang bangkit dan meninggalkan aula kecil untuk sementara waktu. Dia tidak ingin ditipu lagi, jadi dia memutuskan untuk menunggu sampai Suke menyelesaikan pencerahannya dan dikirim ke rintangan kedua sebelum dia masuk untuk melanjutkan. Hasil dari melakukan itu adalah dia akan lebih lambat dari yang lain dengan satu rintangan. Itu tidak masalah. Melihat itu, orang-orang lainnya tidak mengatakan apa-apa dan pergi satu demi satu. Hanya beberapa orang yang masih duduk di tanah dengan menyilangkan kaki, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk bermeditasi. Mereka semua memandang Suke dengan tenang dengan ekspresi yang mengatakan, lakukan apapun yang kamu mau. Kamu sudah selesai. Aduh, oke, sebenarnya aku hanya ingin memberitahumu untuk tidak khawatir, aku akan segera menyelesaikan meditasi. Suke tersenyum. Melihat kerumunan yang begitu frustrasi, dia langsung merasa sedikit bosan. Dia beralih ke antarmuka sistem, menghabiskan beberapa poin tangguh bertindak, dan menyalakan kelopak. Suara mendesing. Detik berikutnya, Suke langsung menghilang. Omong kosong. Kerumunan itu terkejut lagi. Jadi, begitu cepat. Apakah dia benar-benar selesai bermeditasi hanya karena dia mengatakan akan melakukannya? Bagaimana pria itu melakukannya? F Asteris CK. Seseorang tiba-tiba berteriak dengan marah, dan matanya tertuju pada lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu tidak berbicara dengan Suke, mereka masing-masing tidak akan ditipu ratusan ribu kristal surgawi. Lelaki tua itu juga merasakan sesuatu, jadi dia buru-buru menutup matanya dan bermeditasi dengan tenang. Namun, dia juga sangat membenci Suke. Budfest dan Duan Jiude juga sangat terkejut saat melihat Suke menghilang dari Lotus Seed. Dikatakan bahwa karakter yang murni, baik hati, dan mulia diperlukan untuk mengembangkan agama Buddha dan bermeditasi. Mengapa pria berhati hitam itu berkembang begitu cepat? Mungkinkah itu terkait dengan bernyanyi? Sentuhan kecurigaan muncul di wajah Budfest. Kemudian dia membuka mulutnya dan bernyanyi sambil meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala, hujan di luar, seperti darahku menetes. F Asteris CK. Seketika, orang-orang di aula mengutuk serempak, dan suara mereka hampir pecah. Setelah serangkaian distorsi spasial ilusi, penglihatan Suke berangsur-angsur mendapatkan kembali kejelasannya. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia telah dikirim ke sebuah kolam teratai yang seluas laut. Kolam teratai ini luar biasa besar, dengan bunga teratai menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di permukaan air. Di setiap teratai berdiri seorang anak laki-laki, tetapi setiap anak laki-laki hanyalah bayangan halus dan ilusi, dan mereka terlihat sangat tidak nyata. Menarik. Suke tersenyum tipis, tidak terburu-buru melakukan apapun. Lagi pula, dia telah menggunakan sistem untuk menipu, jadi dia pasti akan muncul di sini lebih awal dari orang lain. Masih banyak waktu. Swoosh. Saat pikiran ini muncul, seorang pemuda berjubah biksu muncul di kolam teratai. Petik 2. Suke segera melebarkan matanya. Sialan, begitu cepat. Namun, setelah pemuda berjubah biksu muncul, dia tidak melihat ke arah Suke. Dia langsung duduk bersila di atas teratai yang menakjubkan dan perlahan tumpang tindih dengan proyeksi bocah itu. Kemudian, sinar cahaya Buddha muncul di belakang pemuda berjubah biksu. F Asteris CK, orang ini tidak mungkin curang kan? Suke menatap pemuda berjubah biarawan itu dengan curiga. Namun, setelah pemuda itu duduk bersila, dia tidak melakukan apa-apa lagi. Mungkinkah dia ingin mendapatkan pencerahan di kolam teratai? Suke bergumam. Dia memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu.
Dia mengingat suara yang muncul di tahap pertama, tetapi tidak muncul sekarang. Dia hanya bisa mengangkat kepalanya dan berteriak, "Hei! Suara itu, bukankah kamu akan menjelaskan cara memainkan tahap kedua?" "Pak!" Teriakannya tidak menarik suara itu. Sebaliknya, itu mengejutkan pemuda di tengah kolam teratai, dan cahaya Buddha di tubuhnya langsung menghilang. Pria muda berjubah biarawan itu tidak kesal karena niatnya telah dilanggar. Dia sangat tenang saat dia perlahan berdiri dan menatap Suke. "Dermawan, Anda telah mengganggu niat biksu malang ini." "Tidak apa-apa, apakah kalian para biksu tidak memperhatikan takdir? Jika kalian diganggu, itu berarti nasib kalian tidak benar. Biksu kecil, teruslah bekerja keras." Suke melambaikan tangannya. Petik 2. Pria muda berjubah biksu itu langsung kehilangan kata-kata, dan dia sepertinya kehilangan kata-kata. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya memikirkan urusannya sendiri saat dia berjalan menuju teratai menakjubkan lainnya. "Hei, biksu kecil, oh tidak, Tuan, karena kamu sudah bangun, kenapa kamu tidak memberitahuku bagaimana cara melewati tahap ini?" Suke menatap pemuda berjubah biarawan itu dan menunjukkan senyum cerah. Pria muda berjubah biksu sedikit mengernyit dan menjawab dengan ringan, "Serahkan pada takdir." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kedalaman kolam teratai, seolah ingin menghindari Suke yang menyebalkan. "Oh!" Suke menyaksikan pemuda berjubah biksu menghilang ke kejauhan dan tersenyum. Dia kemudian melompat dan mencoba melangkah ke teratai. Suara mendesing. Tetapi pada saat ini, sebuah film ringan. Seorang lelaki tua kurus lainnya muncul di kolam teratai. Orang tua itu segera memperhatikan Suke dan bertanya, "Rekan kultivator, apakah ini tahap kedua?" Suke melirik lelaki tua itu dan berkata dengan marah, "Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Pergi dan pahami sendiri, jangan ganggu aku." "Ah, ini." Pria tua itu tercengang. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Mengapa anak ini begitu pemarah? TSK anak muda zaman sekarang makin keterlaluan. Pada saat ini, Suke sudah duduk bersila di atas teratai yang menakjubkan, dan dia mulai memahami konsep yang terkandung dalam proyeksi anak laki-laki di atas teratai yang menakjubkan seperti pemuda berjubah biksu. Sesaat kemudian, Suke tidak merasakan apa-apa. 1 jam kemudian, itu masih tenang. 2 jam berlalu, dan puluhan orang telah tiba di kolam teratai. Tetapi Suke masih belum mendapatkan pencerahan apapun. Apa-apaan? Suke mau tidak mau membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa teratai lain di sekitarnya sudah dipenuhi orang. Di antara mereka, bahkan ada beberapa orang yang hendak tumpang tindih dengan anak-anak di teratai. F***CK. Versi ini melawan saya. Saya tidak bermain lagi. Suke memarahi dengan marah, dan itu dicampur dengan sedikit resonansi jiwa, membangkitkan beberapa pembudidaya yang akan bergabung dengan konsep proyeksi. Diam, semua orang menatap Suke dengan marah. Jika bukan karena larangan bertarung di sini, mereka pasti akan menahan anak ini dan memukulinya. Pada saat ini, lelaki tua yang berbicara dengan Suke sebelumnya tidak dapat membantu tetapi berkata, "Teman muda, ujian ini mengharuskan Anda untuk menenangkan hati Anda untuk memahami teknik mendalam yang tertinggi. Ini tentu saja tidak mungkin dengan keadaan Anda saat ini." Pikiran. Ketika Suke mendengar ini, dia langsung sedikit tidak senang. Seorang Celestial Prime berani mengajari saya, seorang Golden Celestial, bagaimana melakukan sesuatu? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Bukankah itu hanya untuk memahami teknik yang luar biasa? Apakah itu sulit? Tidak, itu tidak sulit sama sekali. Aku akan menipu. Suke segera memanggil antarmuka sistem dan bertanya langsung. Akibatnya, balasan sistem persis seperti yang dikatakan orang tua itu. Proyeksi anak-anak ini mengandung teknik Buddhisme yang luar biasa, dan dia perlu menenangkan diri untuk memahaminya. Namun, sistem juga dapat membantunya memahaminya, dan harganya sangat rendah sehingga Suke tidak dapat mempercayainya. Hanya membutuhkan 200 acting tough points untuk menguraikan proyeksi. Luar biasa, sistem juga telah berubah. Suke langsung sangat gembira, dan senyuman muncul di wajahnya. Ketika para penonton melihat senyum di wajah Suke, mereka semua menggelengkan kepala. Aduh, dia tidak bisa menerima pukulan di usia yang begitu muda,
dan dia menjadi gila. Sayang sekali dia memasuki ujian kedua selangkah di depanku. Kupikir dia jenius yang tiada taranya, tapi aku tidak menyangka. Pria tua itu menghela nafas berat. Mungkin karena kebetulan dia lulus ujian dengan begitu mudah sehingga dia menjadi berpuas diri. Akibatnya, dia menabrak tembok di sini dan kehilangan akal sehatnya. Suke tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini. Dia langsung mulai membiarkan sistem menguraikan teratai indah di bawah tubuhnya. Setelah beberapa saat, ding, selamat kepada pembawa acara, Suke, karena mendapatkan seni rahasia Buddha Cakar Naga. Seperti yang diharapkan, wajah Suke langsung menjadi gelap. Saya tahu sistem tidak akan begitu baik. 200 acting tough points untuk menguraikan sesuatu? Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang baik? Dan seni rahasia Buddha, Dragon's Claw. Saya tidak perlu mempelajarinya, tetapi saya masih bisa menangkap bola. Ini tidak akan berhasil. Aku akan terus menguraikannya. Bagaimana jika ada skill rahasia yang bagus? Suke berpikir sejenak dan memutuskan untuk terus mencoba. Lagi pula, dia memiliki beberapa juta poin acting yang sulit sekarang. Hanya beberapa ratus poin bukanlah apa-apa baginya. Ding, selamat kepada tuan rumah, Suke, karena mendapatkan seni rahasia Buddha, Segel Welas Asih Agung. Ding, selamat kepada tuan rumah, Suke, karena mendapatkan seni rahasia Buddha, Segel Welas Asih Agung. Dalam kurun waktu 10 tarikan napas, sistem secara berurutan menguraikan 5 teratai yang menakjubkan. Suke juga memperoleh 5 seni rahasia Buddha. Tapi dengan sangat cepat, dia menemukan 1 poin. Meskipun sutra Dharma rahasia Buddha sedikit kurang, itu terlalu banyak. Jika dia menguraikan 10.000 teratai di kolam teratai ini, bukankah dia akan memiliki 10.000 keterampilan lagi? Nanti, dia bisa membuat 10.000 seni dalam satu. Mendesis. Memikirkan hal ini, Suke menghirup udara dingin. Aku akan melakukannya kali ini? Tunggu sebentar. Tepat ketika Suke hendak keluar semua, dia menemukan bahwa teratai di pergelangan tangannya sedang mengalami beberapa perubahan. Setelah menguraikan 5 teratai yang indah, kelopak teratai kedua sudah setengah menyala. Apakah ini berarti jika saya menguraikan 10 teratai yang indah, saya akan dipindahkan ke tahap ketiga? Dia melirik ke kolam teratai. Ada lebih dari 10.000 keterampilan rahasia di sini. Bagaimana saya bisa mengambil 10 dari mereka? Bagaimana jika ada hadiah utama di sana? Tidak, saya ingin semua keterampilan ini. Sistem, apakah ada cara bagi saya untuk menyembunyikan keterampilan rahasia yang saya uraikan dari tanda ini? Ding, 1 juta poin acting yang sulit. Suke berpikir dalam hati, astaga, tidak heran begitu murah untuk menguraikan teratai yang indah. Ini benar-benar menungguku di sini? Baik, kamu hebat. Ayo lakukan. Suke tidak membuang waktu lagi. Dia melambaikan tangannya dan uang berhasil ditransfer. Biaya mahal sistem secara tidak langsung mengkonfirmasi tebakannya. Di antara 10.000 keterampilan rahasia ini, pasti ada yang luar biasa. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena mendapatkan keterampilan rahasia Buddha, Vajra Dharma Idol. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena mendapatkan keterampilan rahasia Buddha, Segel 6 kata. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena mendapatkan keterampilan rahasia Buddha, Jari Matahari Hebat. Dengan sangat cepat, notifikasi sistem berbunyi. Suke juga mengamati tanda teratai di pergelangan tangannya. Memang, tidak ada lagi perubahan. Perjalanan ini tidak sia-sia. Dia mulai tertawa lagi, dan saat dia tertawa, dia tanpa henti melompat-lompat di teratai ajaib dan berganti posisi. Ketika dia menguraikan 100 teratai yang indah, lebih dari 1.000 orang muncul di luar kolam teratai. Untuk pertama kalinya di tahap ini, hal pertama yang mereka lihat adalah sosok berbaju putih yang melompat dan tertawa di kolam teratai. Ini menyebabkan semua orang menjadi sedikit bingung. Mungkinkah tahap ini dianggap melewati kolam teratai seperti yang dia lakukan? Seseorang mengerutkan kening dan bertanya. Di sampingnya, seorang lelaki tua perlahan membuka matanya. Dalam 2 jam, dia telah menguraikan 2 teratai yang indah. Dia berjalan menuju teratai ketiga dan menjawab pertanyaan pembudidaya,
tahap ini mengharuskan Anda untuk memahami keterampilan ajaib dari proyeksi anak pada teratai. Adapun pemuda itu, Anda tidak perlu memperhatikannya. Dia adalah hanya bermain ke galeri. Itu benar. Aku melihatnya memilih lusinan teratai yang indah, tapi dia masih belum mau tenang dan memahaminya. Bukan hanya lusinan. Kurasa dia memilih setidaknya 100. Saya pikir dia tidak bisa memahaminya, tapi dia tidak ingin kehilangan muka, jadi dia melakukan ini. Saya mengerti. Mendengar ini, semua orang menganggukkan kepala sebagai realisasi. Ketika mereka melihat sosok Suke, mereka tidak bisa menahan perasaan jijik dan jijik. Lupakan saja. Kenapa repot-repot dengannya? Sebaiknya kita bergegas dan memahaminya dan masuk ke tahap selanjutnya. Memang. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya merah keemasan muncul di kedalaman kolam teratai. Mata semua orang langsung tertarik olehnya. Bahkan Suke menghentikan apa yang dia lakukan dan mengangkat kepalanya sedikit. Botak kecil itu membuat keributan. Kicauan. Kicauan burung terdengar. Apakah itu para pembudidaya di luar kolam teratai atau para pembudidaya yang sedang memahami tentang teratai yang indah? Mereka langsung dikejutkan oleh kicauan ini. Setelah beberapa saat, proyeksi seekor burung emas besar tiba-tiba muncul di kejauhan. Meskipun semua orang tahu bahwa itu hanya sebuah proyeksi, kaki mereka masih bergetar tanpa sadar. Apa? Benda apa ini? Seorang raja surgawi menatap kosong pada proyeksi burung besar itu. Semua orang menelan ludah mereka, tetapi tidak ada yang memberikan jawaban. Sementara semua orang masih sok, burung besar itu perlahan mengepakkan sayapnya, dan riak muncul di kolam teratai. Bagaimana mungkin? Itu hanya proyeksi. Bagaimana bisa mempengaruhi sesuatu yang benar-benar ada? Seru seseorang. Pada saat yang sama, ki spiritual di ruang ini juga berkumpul dengan gila-gilaan menuju burung besar itu, seolah-olah sedang memujanya. Kicauan. Kicauan panjang lainnya bergema di langit. Tapi kali ini, tidak ada aura menakutkan dari sebelumnya. Sebaliknya, itu memberi orang perasaan hangat, dan itu juga mengandung sedikit zen.